Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Duri Dalam Daging. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Dan bagi kalian yang belum join di grup WhatsApp Mas Nara, silahkan bisa join dulu. Di situ kalian akan mendapatkan informasi lebih cepat dari yang lainnya tentang channel Nara Story. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Aku kaget saat melihat foto yang baru saja diposting Risa, sahabatku, di status WA miliknya. Bukan hanya captionnya yang membuat aku kaget, tapi juga dengan foto yang baru dia posting. Di dalam foto terlihat Risa tengah berpelukan mesra dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang sangat aku kenal, yang tidak lain adalah suamiku sendiri. Ada hubungan apa Mas Fajar dan Risa ya? Kenapa bisa ada foto mesra seperti itu? Memang wajah laki-laki tidak terlalu tampak, tapi aku sangat mengenali Mas Fajar. Aku istrinya, jelas saja tahu, walaupun hanya terlihat dari samping. Jelas saja aku bertanya-tanya, karena selama ini Mas Fajar adalah suami yang baik. Walaupun kami menikah karena dijodohkan, tapi Mas Fajar tetap bisa menerima aku. Lantas, apa maksud foto ini sekarang? Mas Fajar dan Risa memang terlihat akrab karena katanya mereka sudah kenal sedari dulu. Namun sama sekali tidak ada gelagat mencurigakan dari mereka. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada hubungan apa Mas Fajar dan Risa? Kamu kenapa nih ya? Aku menoleh saat Rani kembali dari dapur. Aku meletakkan kembali HP Rani yang dari tadi aku pegang. Iya, memang aku melihat foto Mas Fajar dan Risa itu melalui HP-nya Rani. Tadi HP Rani berdering. Aku berniat ingin memberikan HP-nya ke Rani, namun sudah keburu terputus teleponnya. Entahlah, ada dorongan dari mana. Aku tiba-tiba saja membuka aplikasi WA dari Rani. Ternyata aku langsung menemukan foto mesra Mas Fajar dengan perempuan lain, yang tidak lain adalah sahabatku sendiri. Pantas saja selama ini aku tidak pernah melihat status WA Risa. Mungkin selama ini akun aku diprivasi olehnya, karena dia tidak ingin ketahuan berhubungan dengan Mas Fajar. Aku tidak menyangka sih mereka akan setega itu. Sudah berapa lama mereka menjalin hubungan? Apakah selama ini aku yang bodoh sehingga dengan mudahnya mereka bohongi? Kok HP aku bisa sama kamu nih? Ini tadi bunyi. Aku ingin bawakan ke kamu. Tapi sudah terputus lebih dulu. Aku masih belum tahu apa yang terjadi, karena jujur saat ini aku masih shock dengan semuanya. Ingin rasanya menangis, tapi itu percuma. Itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Aku harus mencari tahu hubungan apa yang dijalani Mas Fajar dan Risa. Sudah berapa lama hubungan itu terjalin? Dari siapa memangnya nih? Nggak tahu. Aku juga nggak kenal namanya. Ya mungkin dari nasabah kamu kali. Rani pun mengangguk. Oh ya sudahlah, nanti aku hubungi lagi. Aku pun ikut mengangguk. Pikiran ini berkelana tentang foto Mas Fajar dan Risa tadi. Apa jangan-jangan mereka sudah sering bersama seperti itu? Hanya saja aku yang tidak tahu. Karena yang aku katakan tadi, ya kalau aku diprivasi oleh Risa ya. Aku beralih menatap Rani. Kalau mereka sering bersama dan memposting foto bersama, apakah itu artinya Rani itu tahu tentang hubungan itu semua? Sumpah sih, kalau Rani juga tahu, dia juga berarti tega dengan aku, dan sama saja dengan Mas Fajar dan Risa. Baiklah, aku akan mencoba cari tahu dulu.
Aku tidak akan diam saat diperlakukan seperti ini. Oh ya Ran, kamu tahu gak sih siapa pacarnya Risa? Dari dulu aku penasaran banget. Apalagi kata dia hubungan mereka tidak direstui gitu. Apa sampai sekarang masih bertahan hubungan itu? Aku sengaja bertanya seperti itu, siapa tahu saja dapat informasi. Aku nggak tahu nih. Risa nggak pernah cerita. Aneh. Kenapa Rani terlihat gugup seperti itu ya? Apa jangan-jangan memang benar dia tahu sesuatu? Tapi kenapa dia tega tidak memberitahu aku? Aku kira kamu tahu. Soalnya Risa selama ini terlihat sering curhat sama kamu. Kalau sama aku kan enggak. Apalagi setelah aku menikah dengan Mas Fajar, Risa tiba-tiba seperti menjauh dari aku. Iya, seharusnya aku sadar akan hal itu. Kenapa baru kepikiran sekarang? Kalau ada yang aneh dari sikap Risa setelah aku dan Mas Fajar menikah. Apa iya pacar yang selama ini Risa ceritakan itu adalah Mas Fajar? Entahlah, aku jadi menduga-duga seperti ini. Pokoknya aku harus mencari tahu. Aku tidak ingin seperti ini. Terus penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Enggak nih, Risa jarang cerita kok. Aku juga nggak tahu siapa pacarnya dia. Dia juga bukan menjauh dari kamu, tapi dia memang sibuk bekerja kayaknya. Sudahlah, tiba-tiba aku juga tidak percaya lagi dengan Rani. Tiba-tiba mempunyai pikiran kalau Rani juga tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun, aku tidak mungkin bertanya lebih lanjut kepada Rani. Dia pasti tidak akan mau jujur, karena aku tahu selama ini Rani dan Risa itu sangat dekat. Oke. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Setelah itu aku langsung bangkit dari duduk. Assalamualaikum Ran. Waalaikumsalam. Baru saja aku sampai di rumah, dan ternyata Mas Fajar juga baru datang. Aku harus bersikap seperti biasa sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan bongkar kebusukannya Mas Fajar dan Risa. Apa yang selama ini mereka sembunyikan. Baru pulang juga Mas? Tanyaku seraya menghampirinya seperti biasa. Aku mencium tangannya agar tidak ada yang aneh. Iya. Bagaimana tadi urusannya dengan Rani? Selesai. Aku mengangguk. Selesai kok. Baguslah. Mas Fajar setelah itu mengajak aku masuk. Selama menikah 1 tahun dengan Mas Fajar memang tidak ada yang aneh sih. Dia bisa menerima aku dan pun bisa menerima dia. Aku mengira hubungan kita akan baik-baik saja, walaupun menikah karena dijodohkan. Namun ternyata semuanya telah berubah setelah melihat foto mesra dia dengan Risa. Bahkan dia tidak pernah seperti itu dengan aku. Kalau diajak foto pun alasannya selalu malu. Dulu sih aku percaya-percaya saja. Namun sekarang aku tahu, bukan karena malu alasannya, tapi ingin menjaga perasaannya Risa. Kenapa kamu tega Mas? Kalau dari dulu kamu tidak cinta dengan aku, kenapa harus menerima perjodohan itu? Aku juga tidak akan mau menikah dengan kamu kalau tahu kamu sudah punya kekasih. Apalagi itu sahabat aku sendiri. Walaupun ini belum pasti, hanya dugaan aku saja kalau Mas Fajar adalah pacar yang sering diceritakan oleh Risa. Tapi sudah terluka melihat foto mesra mereka. Kamu kenapa kok diam begitu? Apa ada masalah? Tanya Mas Fajar. Aku langsung mengusap mata yang tiba-tiba saja berembun. Gak apa-apa Mas. Sini aku bantu lepasin dasi kamu. Aku mendekat ke Mas Fajar, tapi lagi-lagi rasanya hati ini terasa sakit saat mencium aroma parfum perempuan yang aku sangat kenal. Itu aroma parfum siapa? Bahkan aroma parfum Risa masih melekat di baju kamu Mas. Ingin rasanya aku menjerit mengatakan dengan Mas Fajar aku sakit diperlakukan seperti ini. Sudah Mas, kamu bersihkan diri. Aku mau buatkan kamu teh hangat. Ya terima kasih ya. Aku langsung pergi dari hadapannya Mas Fajar.
air mata ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya pecah juga. Kenapa ini harus terjadi dengan rumah tangga kita, Mas? Aku kira kita akan bahagia, tapi malah ada orang ketiga. Namun, siapa yang sebenarnya orang ketiga? Aku apa Risa? Dan siapa yang salah di sini? Makan malamnya sudah siap, Mas. Panggilku seraya menatap makanan yang baru saja aku masak di meja makan. Ya, sebentar. Aku menghela nafas dan langsung duduk untuk menunggu Mas Fajar datang ke meja makan. Tidak berselang lama Mas Fajar akhirnya datang. Dia pun duduk dan seperti biasa aku melayaninya, seperti mengambilkan nasi dan lauk untuk Mas Fajar. Silakan dimakan, Mas. Terima kasih. Aku pun mengangguk dan ikut makan bersama dengan Mas Fajar. Namun ada yang aneh dengan malam ini. Makan malam ini terasa hambar, bahkan merasa tidak enak hati. Apalagi saat mengingat foto mesranya Mas Fajar dengan Risa. Ingin rasanya aku menangis. Memang masih tidak tahu seperti hubungan mereka berdua. Yang jelas hubungan itu sangat spesial, dan Mas Fajar terlihat sangat bahagia dengan Risa. Berbeda dengan aku yang sepertinya dia terpaksa menjalani ini semua. Lagi-lagi aku bertanya-tanya, siapa yang salah di sini? Apa aku yang selama ini menjadi pengganggu di hubungan mereka? Entahlah. Aku sendiri tidak tahu apa jawabannya. Yang jelas jika benar mereka ada hubungan spesial, aku sudah pasti terluka. Bisa menikah dengan Mas Fajar memang tidak pernah ada di benak ini sebenarnya. Siapa yang tidak kenal dengan Mas Fajar Ardrian, seorang pengusaha muda dan sukses. Rasanya orang sepertiku tidak pantas untuk bersanding dengan dia. Dan aku pun sadar diri, tidak pernah berharap lebih. Namun takdir malah menyatukan kami. Tidak disangka, sebuah perjodohan terjadi. Papaku ternyata berteman baik dengan papanya, yang menginginkan anak-anaknya bersatu. Awalnya memang sempat ragu dan takut kalau Mas Fajar tidak bisa menerima pernikahan kami. Namun semua ketakutan itu terpatahkan karena sikap Mas Fajar begitu baik. Selama setahun menikah dengan dia, tidak ada sikap dia yang membuat aku terluka. Dia suami yang baik. Bahkan cinta ini tumbuh dengan sendirinya. Tidak lepas dari perhatiannya Mas Fajar, aku pun mengakui kalau telah sangat mencintai dia. Dulu aku mengira bahagia ini akan selamanya, dan pernikahan akan kami sempurna. Iya dulu. Sebelum aku melihat status WA dari Risa, di mana ada foto mesra mereka berdua. Di sana semuanya terasa hancur. Dan aku, pernikahan kami sedang tidak baik-baik saja. Kamu kenapa sih? Mas lihat dari tadi kamu hanya mengaduk-aduk nasi. Ada apa sebenarnya? Apa kamu sakit? Lamunanku buyar saat mendengar pertanyaan dari Mas Fajar. Enggak Mas, aku tidak kenapa-napa kok. Aku berusaha untuk tersenyum agar Mas Fajar tidak curiga. Beneran gak apa-apa? Mas Fajar tiba-tiba saja memegang dahi ini. Mas khawatir kalau kamu sakit. Aku tersenyum kecut. Iya, aku sakit. Sakit saat melihat foto mesra kamu dengan sahabatku sendiri, Mas. Aku gak apa-apa kok, Mas. Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, lanjutkan makannya, nanti keburu dingin. Aku hanya mengangguk dan kembali memasukkan nasi ke mulut. Sebenarnya Mas Fajar itu sangat perhatian. Dan dulu aku sangat bahagia diperhatikan seperti itu. Namun sekarang tiba-tiba saja menjadi ragu kalau perhatian dari Mas Fajar itu hanya sandiwara semata. Perhatiannya tidak tulus dan hanya menutupi yang selama ini disembunyikan. Entahlah, setelah melihat foto mesra itu aku tidak percaya lagi dengan Mas Fajar. Kenapa malah diam lagi? Makan sayang, nanti malah kamu sakit. Dipanggil sayang seperti itu biasanya aku bahagia. Namun sekarang malah ingin menangis, karena aku tahu itu tidak pernah tulus dari hatinya.
Harus kuat, Mia. Ini belum seberapa. Besok-besok masih banyak kenyataan yang akan kamu ketahui. Lebih sakit daripada ini. Kamu harus kuat. Jangan pernah rapuh. Setelah selesai makan malam, aku dan Mas Fajar pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Suasana mendadak menjadi canggung seperti ini. Aku juga bingung harus bicara bagaimana. Pikiran ini terus saja melayang mengingat foto-foto mesra itu sangat sulit sekali untuk hilang. Kamu jadi kerjasama dengan Rani? Tanya Mas Fajar memecah keheningan. Belum tahu, Mas. Masih belum menemukan apa yang baiknya. Jadi masih gantung. Rencananya memang ingin bekerja sama dengan Rani. Tapi aku masih curiga juga dengan dia. Kalau Rani tahu semua tentang Mas Fajar dan Risa. Jadi hati ini masih tidak enak kalau harus menjalin kerjasama dengan dia. Mas Fajar mengusap lembut kepala ini. Apapun yang kamu lakukan, Mas pasti akan selalu dukung. Asalkan itu hal yang positif. Mas akan selalu mendampingi kamu. Aku hanya tersenyum. Terima kasih, Mas. Andai perhatian dan sikap manis yang kamu tunjukkan ini tulus, Mas, aku pasti akan sangat bahagia. Namun saat ini kenyataan lagi-lagi membuat aku sadar kalau semua ini mungkin hanya sandiwara kamu. Sama-sama. Oh ya, Mas baru bilang sekarang kalau besok dan seminggu ke depan Mas harus pergi keluar kota. Keluar kota, Mas? Iya, Mas minta maaf. Baru bilang sekarang. Besok Mas akan berangkat. Kamu jaga diri baik-baik ya. Kali ini aku hanya mengangguk. Entahlah. Lagi-lagi aku curiga kalau perginya Mas Fajar ini sama sekali tidak ada urusan kerjaan, melainkan pergi bersama Risa. Dan aku harus cari tahu semua ini. Pagi hari kembali menyapa, aku mulai menyiapkan pakaian Mas Fajar yang akan dibawanya pergi ke luar kota. Iya, walaupun curiga kalau perginya Mas Fajar bukan karena kerjaan, namun aku tetap menyiapkan semua yang dia butuhkan. Pakaian kamu sudah aku siapkan, Mas. Tapi kamu coba cek lagi. Apa masih ada yang kurang? Mas Fajar tersenyum, dia pun melihat kembali barang-barangnya yang sudah aku siapkan. Semuanya sudah lengkap. Terima kasih ya. Ujarnya seraya mengusap lembut kepala ini. Iya, sama-sama, Mas. Aku tunggu kamu di meja makan ya, kita sarapan. Iya. Sebelum aku keluar dari kamar, aku sempat melihat Mas Fajar mengambil HP-nya. Dia terlihat tersenyum. Mungkin saja tengah membaca pesan atau apa juga aku tidak tahu. Aku menunggu Mas Fajar di meja makan. Tidak berselang lama Mas Fajar datang ke meja makan. Dia sudah terlihat rapi dan terlihat sekali ekspresi bahagia di wajahnya. Mas Fajar duduk dan sarapan bersama aku. Selama sarapan berlangsung, hanya ada keheningan di antara kami. Mas Fajar pun terlihat sibuk dengan HP-nya. Lagi-lagi dia tersenyum sambil memainkan HP itu. Apakah itu dari Risa? Apa jangan-jangan benar kalau dia ingin pergi dengan Risa? Ya Allah, kenapa rasanya sesakit ini ya? Saat mengetahui suami sendiri malah menjalin hubungan dengan seseorang yang merupakan sahabat dekat diri ini. Setelah selesai sarapan, Mas Fajar pun bersiap-siap mau pergi. Aku hanya mengantarkan Mas Fajar dari rumah dan tidak tahu kemana dia akan pergi. Mas berangkat ya. Kamu baik-baik di rumah. Kalau ada apa-apa langsung telepon Mas. Iya, Mas. Nanti Mas akan sering-sering telepon kamu. Iya, Mas. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas Fajar pun langsung memasuki mobil dan tidak berselang lama mobil itu pun sudah tidak terlihat lagi. Aku juga langsung masuk ke rumah dan langsung menghubungi seseorang. Halo? Iya, Bu, ada apa? Saya hanya ingin tanya, apakah Pak Fajar ada kerjaan di luar kota hari ini? Setahu saya tidak ada, Bu. Tapi Pak Fajar memang izin, katanya ingin liburan. Setelah mendengar semuanya, rasanya badan ini melemah. Air mata turun tanpa diminta.
Berarti benar apa yang aku duga dari tadi malam. Apakah kamu pergi dengan Risa, Mas? Kenapa kamu setega itu? Kalau kamu tidak pernah mencintai aku, kenapa tidak bilang dari dulu, Mas? Jangan buat aku terluka seperti ini. Apa kamu yakin kalau Pak Fajar tidak ada kerjaan di luar kota hari ini? Tanyaku lagi hanya ingin memastikan. Jangan sampai salah informasi. Iya Bu, saya sangat yakin kalau Pak Fajar tidak ada kerjaan di luar kota. Beliau hari ini memang tidak ke kantor, dan kemarin bilang ke saya kalau ingin liburan bersama keluarga. Pak Fajar juga meminta saya untuk menghandle semua pekerjaannya. Aku terdiam. Sekarang sudah yakin kalau Mas Fajar tidak ada kerjaan di luar kota. Dia bahkan katanya ingin liburan dengan keluarga. Yang aku sama sekali tidak tahu keluarga siapa yang dia maksud. Sangat jelas bukan aku, karena Mas Fajar saja sudah berbohong. Kamu tahu Pak Fajar ingin liburan kemana? Ya, pasalnya aku sudah tidak percaya lagi dengan Mas Fajar. Dia mengatakan denganku akan pergi ke Bandung, tapi aku tiba-tiba tidak percaya dengan semuanya. Bisa saja dia bohong dan pergi ke tempat lain. Katanya akan pergi ke Bali, Bu. Aku menghela nafas. Apa yang aku takutkan? Mas Fajar lagi-lagi bohong. Kenapa kamu setega itu sama aku sih, Mas? Apa masih ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak. Terima kasih atas informasinya. Iya, Bu, sama-sama. Setelah teleponnya terputus, aku terdiam dan menyandarkan kepala di sofa. Tanpa diminta, air mata ini marah dan turun. Dada ini juga kini merasakan sesak. Apa salahku, Mas? Kalau kamu memang tidak menginginkan aku, kamu tidak perlu berbohong seperti ini. Ini sama saja kamu menyakiti aku, Mas. Rasa sesak ini kian terasa. Begitu menyakitkan saat dibohongi suami sendiri. Namun dengan cepat aku menyeka air mata. Tidak boleh seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan siapa Maaf Fajar pergi berlibur? Apa benar dengan Risa? Iya, aku harus tahu semuanya. Aku kembali mengambil HP, langsung mencari nomor Rani, karena aku merasa dia pasti tahu sesuatu. Mungkin saja Rani tahu Risa akan pergi kemana. Apakah sama perginya dengan Mas Fajar? Halo, Ni. Sudah terdengar suara dari sebelah sana. Halo, Ran. Aku mengatur nafas agar bisa menahan diri, walaupun pasti akan menyakitkan. Tapi aku harus tahu semua ini, meski air mata ini akan kembali jatuh. Ada apa nih? Kau tumben telepon pagi-pagi seperti ini? Enggak, aku hanya mau tanya, Risa kemana ya? Aku dari tadi telepon dia loh, tapi malah nggak diangkat sama sekali. Aku terpaksa berbohong hanya ingin mengetahui keberadaannya Risa. Ada apa kamu telepon Risa? Rani malah balik bertanya. Iya, nggak apa-apa. Ada yang ingin aku bicarakan aja. Memangnya salah ya? Risa kan juga sahabat aku kan? Sahabat. Aku sendiri tidak yakin aku masih bisa menyebut dia sahabat saat semuanya sudah terbongkar nanti. Namun untuk kali ini aku mengalah sajalah, agar tahu semuanya. Ini nih, kemarin Risa bilang ke aku kalau dia mau liburan. Liburan? Sama dengan Mas Fajar. Dugaan ini semakin kuat kalau mereka pasti tengah liburan berdua. Kalau boleh tahu liburannya kemana ya? Katanya sih ke Bali nih. Ada apa sih kamu tanya-tanya itu? Aku sih kurang tahu juga. Coba kamu telepon lagi saja Risa. Aku tidak mau berkata apa-apa lagi. Rasa sesak ini semakin besar. Rasanya seperti tertusuk ribuan duri. Ini sangat menyakitkan. Kenapa nih? Kamu baik-baik aja kan? Iya Ran, aku baik-baik saja kok. Rasanya suara ini bergetar dan air mata ini lagi-lagi jatuh tanpa diminta. Sekuat apapun aku mencoba untuk tegar, tetap saja rasanya menyakitkan. Ya sudah, kalau begitu aku tutup teleponnya dulu ya. Aku masih ada urusan.
Iya, terima kasih ya, Ran. Iya nih, sama-sama. Beruntunglah Rani mau memberitahu di mana keberadaannya Risa. Sekarang aku jadi tahu dan tidak menduga-duga lagi. Tebakan ini benar. Kalau Mas Fajar dan Risa tengah berlibur bersama. Apakah Risa sementing itu di hidup kamu, Mas? Sampai-sampai kamu rela membohongi aku seperti ini. Lagi-lagi aku bertanya, Mas, salah apa aku dengan kamu, Mas? Apa tidak ada artinya aku di hidup kamu, Mas? Selama setahun menikah, Mas Fajar sama sekali tidak pernah mengajak aku liburan. Dia beralasan selalu sibuk dengan kerjaan dan tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Aku selalu mencoba mengerti dan tidak mau menuntut banyak dengan dia. Namun sekarang semuanya rasanya percuma saat dengan Risa. Sepertinya Mas Fajar mau melakukan apa saja, termasuk berbohong dengan istrinya sendiri. Ada apa kamu mengajak aku ketemuan di sini? Aku minta bantuan dengan kamu. Minta bantuan dengan aku? Suamimu itu kaya, masa mau minta bantuan dengan aku yang hanya pegawai biasa ini? Aku mendengus bukan minta bantuan uang yang aku maksud, melainkan minta bantuan untuk mencari tahu informasi tentang Mas Fajar dan Risa. Aku serius, Rasya. Aku benar-benar minta bantuan dengan kamu. Suaraku lagi-lagi bergetar. Aku benar-benar tidak tahu minta bantuan dengan siapa lagi. Kalau dengan Rani rasanya tidak mungkin. Dia pasti akan membela Risa. Ya, setelah mendapatkan informasi dari Rani tadi, aku pun meminta Rasya untuk bertemu. Ingin minta bantuan dengan dia. Rasanya dia adalah sahabatku. Ketika bersahabat sudah dari kecil. Kalau dengan Risa dan Rani mulai bersahabat dengan dia dari sekolah. Dari dulu aku memang selalu bersama Rasya. Kalau ada apapun, aku selalu cerita ke dia. Dia sudah seperti kakak yang selalu menjaga aku. Hanya saja ketika aku menikah dengan Mas Fajar, sedikit juga jaga jarak dengan Rasya. Karena ingin menjaga perasaannya Mas Fajar dan menghargai dia sebagai suami. Kamu sebenarnya kenapa nih ya? Ada apa? Coba cerita ke aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, aku tadi minta maaf karena berbicara tidak mau bantu kamu. Sekarang kamu ceritakan semuanya, apapun itu aku akan pasti bantu. Aku menghela nafas dan mulai menceritakan semuanya. Jadi begini. Aku ingin Rasya membantu mencari informasi tentang Mas Fajar dan Risa. Aku semakin penasaran, ada hubungan apa mereka berdua? Seperti itu, Ras. Rasya diam. Namun aku dapat melihat tangannya mengepal, terlihat dia seperti orang marah. Kamu mau bantu aku kan? Aku tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Aku bingung aku harus apa. Rasya akhirnya mengangguk. Kamu tenang aja nih. Aku pasti akan bantu kamu. Aku akan mencari tahu semuanya. Aku tersenyum. Akhirnya Rasya mau. Aku percaya dengan dia kalau soal mencari informasi, Rasya sudah tidak diragukan lagi. Terima kasih ya. Aku gak tahu lagi kalau gak ada kamu. Rasya, aku tersenyum. Iya, sama-sama. Sudah ya. Kamu tidak perlu bersedih seperti itu. Kalau memang benar suami kamu main api dengan sahabat kamu sendiri, kamu harus kuat. Jangan nangis, jangan cengeng. Masalah tidak akan selesai kalau kamu terpuruk. Aku mengangguk. Aku juga berharap saat kamu tahu yang sebenarnya, kamu harus bisa bertindak dan jangan mau terus-terusan disakiti. Nia yang aku kenal itu kuat, tidak akan gampang hancur hanya karena cinta. Iya. Ingat, jangan sedih lagi. Aku benci lihat air mata kamu. Kalau sampai aku lihat kamu menangis lagi, aku tidak akan mau ketemu kamu lagi. Iya, Rasya. Sekali lagi aku berterima kasih ke kamu karena sudah mau membantu aku. Tidak perlu berterima kasih, kayak sama siapa saja. Aku akan usahakan dengan cepat mencari informasi itu. Tapi kamu juga harus bersabar. Jangan gegabah, apalagi melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Lagi-lagi aku hanya mengangguk. Iya,
Sebentar lagi aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan Mas Fajar dan Risa cepat atau lambat akan terbongkar. Kalau seandainya aku sudah dapat informasinya dan ternyata informasi itu akan membuat kamu sakit, karena kenyataannya suami kamu dan sahabat kamu mempunyai hubungan spesial, apa kamu siap untuk menerima kenyataan itu? Tanya Rasya. Aku masih banyak cerita dengan dia dan enggan untuk beranjak. Entahlah, dari dulu aku selalu merasa nyaman saat cerita dengan Rasya. Dia sahabat yang baik dan selalu bisa menjaga rahasia. Seperti sekarang ini, tidak mungkin Rasya menceritakan ke orang lain. Dia pasti bisa menjaga rahasia, apapun terjadi dengan aku. Bagaimana nih? Aku hanya takut kalau tidak bisa menerima semuanya. Ya karena tidak ada satu orang pun yang rela jika dihianati. Apalagi itu dengan sahabat kamu sendiri. Aku menghela nafas. Apa yang Rasya katakan itu memang benar adanya. Pasti aku akan merasakan sakit. Namun aku juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin memastikan apakah dugaan aku ini benar atau salah kalau Mas Fajar punya hubungan dengan Risa. Aku siap menerimanya kok, Ras. Yang terpenting sekarang aku tahu dulu apa yang mereka lakukan di belakang aku. Masalah yang aku rasakan itu urusan nanti. Aku akan terima semuanya. Ya walaupun aku tahu pasti akan terluka. Rasya mengangguk. Ya, aku juga gak bisa bicara banyak-banyak. Ini kehidupan kamu. Dan aku juga tidak mau ikut campur lebih dalam. Aku hanya ingin membantu karena kamu adalah sahabat aku. Kalau semuanya sudah terbongkar, apapun itu, jika kenyataan yang kamu tahu akan membuat kamu sakit, aku hanya minta kamu sabar dan tetap tenang untuk menghadapi ini semua. Jangan pernah bertindak gegabah dan harus kuat. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu. Iya, Ras, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya sudah, kalau begitu aku pamit dulu ya. Cepatnya aku akan cari informasi dan kamu tidak perlu khawatir. Iya, hati-hati. Rasya mengangguk dan langsung pergi. Setelah Rasya pergi, aku tidak langsung pergi, masih berada di sini, di kafe yang selalu menjadi tempat favorit kita dari dulu. Aku lagi-lagi masih enggan untuk beranjak. Kalau pulang ke rumah pun rasanya seperti ada yang aneh. Apalagi tidak ada Mas Fajar di rumah dan pasti membayangkan dia berlibur bersama Risa. Kalau mengingat itu semua, rasanya hati ini kembali terluka. Air mata ini pun kembali mengalir, rasa sesak di dada yang kian terasa. Tidak enak rasanya dibohongi seperti ini. Apalagi di sana mereka tengah bersenang-senang, sedangkan aku di sini berduka. Memang belum pasti apakah mereka tengah berlibur bersama. Namun dari fakta yang aku dapatkan, kenyataannya jelas mengatakan kalau mereka tengah berlibur bersama. Kenapa kamu lakukan ini ke aku, Mas? Kenapa kamu harus berpura-pura selama ini? Seakan-akan kamu bisa menerima aku sebagai istri kamu. Tapi pada akhirnya kamu melakukan ini semua. Ini sama sekali tidak membuat aku bahagia, Mas. Aku terluka seperti ini dan aku tidak suka dibohongi. Ingin rasanya menjerit mengatakan dengan Mas Fajar aku tersakiti dengan semua ini, namun semuanya harus aku tahan sampai menemukan bukti yang kuat, sehingga Mas Fajar dan Risa tidak bisa mengelak lagi. Perhatian ini tiba-tiba saja teralih saat terdengar HP ini berdering. Memang ada panggilan masuk dan di layar HP itu tertera nama Rani. Ada apa lagi Rani menelpon? Dia mau membantu aku atau mau ikut menutupi keburukannya Mas Fajar dan Risa lagi? Entahlah, aku jadi susah percaya lagi dengan Rani. Kepercayaan aku terasa hilang setelah melihat status WA Risa beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum Ran. Ada apa ya? Walaupun begitu aku tetap mengangkat teleponnya, penasaran juga. Ada apa dia menelpon? Waalaikumsalam nih, kamu di mana ya? Aku ada di depan rumah kamu nih.
tapi sama sekali tidak ada orang. Rani ke rumah. Mau apa dia? Aku memang tidak ada di rumah, Ran. Bibi juga sedang tidak ada di rumah. Memangnya ada apa kamu ke rumah? Nggak apa-apa sih, Nik. Ya aku hanya ingin bicara dengan kamu aja. Kebetulan aku lagi nggak ada kerjaan hari ini, jadi ingin main ke rumah kamu. Ya sudah, Ran, aku pulang sekarang. Kamu tunggu aku ya. Iya, Nik. Telepon terputus, aku langsung bangkit dari duduk dan langsung bergegas menuju ke mobil. Aku tidak yakin kedatangan Rani ke rumah hanya ingin bicara. Firasat aku seolah mengatakan kalau ada sesuatu yang diketahui Rani. Masalah apa itu aku pun tidak tahu. Ini hanya perasaan aku dan entahlah benar atau tidak. Aku sekarang sudah sampai di rumah. Memang benar ternyata Rani sudah menunggu dari tadi. Aku pun keluar dari mobil dan langsung melangkahkan kaki menuju ke rumah. Maaf ya, Ran, kamu jadi menunggu lama. Gak apa-apa nih. Oh iya, memang Bibi kemana? Kok tumben tidak ada di rumah? Bibi lagi ke rumah saudaranya katanya. Mungkin sore atau besok baru balik. Rani mengangguk. Kamu pasti kesepian di rumah ya, karena Fajar tidak ada dan Bibi juga tidak ada. Aku malah memicingkan mata setelah mendengar itu semua. Dari mana Rani tahu kalau Mas Fajar tidak ada? Perasaan aku tidak pernah cerita macam-macam ke dia. Dan tidak pernah cerita kalau Mas Fajar pergi. Namun kenapa sikap Rani seolah tahu kalau Mas Fajar tidak ada di rumah? Apa jangan-jangan benar kalau dia tahu sesuatu? Kok kamu tahu sih kalau Mas Fajar tidak ada di rumah? Memangnya kalian ketemu di mana? Tanyaku, ekspresinya Rani di luar dugaan. Dia malah terlihat seperti orang gugup, benar-benar mencurigakan. Itu nih, kan dia gak ada di rumah, jadi sudah pasti tidak ada kan? Itu maksud aku. Tidak ada hal yang lain kok. Aku tersenyum menanggapinya. Mau dia berkata apapun, aku rasanya sudah tidak percaya lagi. Kita masuk aja yuk. Kasihan dari tadi kamu menunggu di luar. Ajakku. Rani pun mengangguk dan dia mengikuti aku untuk masuk ke dalam. Kamu mau minum apa, Ran? Tanyaku ketika kita sudah ada di dalam rumah. Gak perlu repot-repot kok nih. Gak apa-apa, hanya minuman, tidak akan repot. Kamu tunggu di sini ya. Aku ambilkan minum dulu. Kamu duduk aja. Iya nih. Setelah itu aku pun pergi ke dapur membuat Rani minuman dan mengambilkan beberapa cemilan. Setelah semuanya selesai, aku pun kembali menghampiri Rani yang menunggu di ruang tamu. Ini Ran, silakan diminum. Terima kasih nih. Iya, sama-sama. Jadi kamu benar-benar sendirian di rumah nih? Fajar lagi ada urusan kerjaan ya? Rani membahas hal itu lagi. Aku pun hanya mengangguk. Untuk apa lagi dia bertanya seperti dia juga sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu yang sabar ya. Memang seperti itu kalau nikah sama pengusaha. Pasti waktunya banyak tersita ke pekerjaan. Aku pun lagi-lagi hanya mengangguk. Bukan hal itu yang membuat aku harus banyak bersabar, namun hubungan sama Fajar dan Nirisa yang benar-benar menguras kesabaran aku. Oh ya nih, aku mau bahas tentang Risa dong. Ujar Rani tiba-tiba saja berkata seperti itu. Aku mengerutkan kening. Mau bahas tentang Risa? Ada apa dengan dia lagi? Aku sejujurnya tidak enak saat mendengar namanya. Apalagi kalau teringat foto mesranya Mas Fajar dan Risa. Lagi-lagi hati ini merasa sakit. Maksud kamu apa, Ran? Aku gak ngerti. Ini nih, kamu kan tadi tanya ke aku kalau Risa pergi kemana. Sebenarnya dia tidak pergi ke Bali nih. Dia pergi ke Surabaya, katanya lagi liburan sama keluarga. Jadi Risa pergi ke Surabaya, dia tidak pergi ke Bali. Aku memastikan. Rani mengangguk. Iya nih, dia ternyata pergi ke Surabaya, bukan pergi ke Bali. Maaf, aku salah informasi. Jadi kamu kesini hanya untuk menyampaikan ini, Ran? Iya nih. Aku langsung diam. Tidak menyangka sampai seperti itu Rani menutupi apa yang dilakukan Risa, sehingga dia rela untuk membohongi aku.
Apapun yang Rani ucapkan aku sudah tidak percaya lagi. Dan ternyata sama saja, sama-sama membuat aku terluka. Kenapa kamu juga tega sih, Ran? Apa selama ini kamu tidak pernah menganggap aku sebagai sahabat? Sehingga kamu tega ikut membohongi aku seperti ini? Kamu apa kabar di sana? Baik-baik aja kan? Tanya Mas Fajar melalui sambungan video call. Aku pun hanya tersenyum. Kabar aku tidak baik-baik saja. Apalagi kalau mengingat Mas Fajar tengah berlibur dengan Risa. Istri mana yang tidak sakit hati kalau dibohongi seperti itu? Iya. Sekarang bukan hanya sekedar prasangka, tapi ini memang kenyataannya. Aku sudah menemukan bukti kalau mereka tengah berlibur bersama. Mas Fajar telah berbohong dengan aku, dan itu semua demi membuat Risa bahagia, sementara aku dibuat menderita. Kemarin Rasya sudah memberikan informasi dengan aku tentang masalah liburan Mas Fajar dan Risa. Katanya dia juga mendapatkan informasi tentang hubungan mereka berdua. Makanya dari itu Rasya hari ini mengajak aku untuk bertemu. Kamu kenapa diam aja? Mas ngajak kamu bicara loh. Masa dari tadi hanya diam saja? Suara Mas Fajar membuat aku tersadar dari lamunan. Aku bukannya tidak mau merespon apa yang Mas Fajar katakan. Hanya saja rasanya sangat berbeda. Kalau biasanya aku selalu bahagia kalau ditelepon Mas Fajar, kini sudah tidak ada kebahagiaan lagi. Malahan sekarang merasakan sakit. Karena aku tahu apapun yang dilakukan Mas Fajar untuk aku, itu semuanya sandiwara. Tidak pernah tulus dari hatinya. Kamu kenapa sih? Kamu marah ya sama Mas? Marah? Jelas saja aku marah, bahkan sangat marah dengan dia. Apa yang dia lakukan benar-benar membuat aku terluka. Namun lagi-lagi aku mencoba menahannya. Aku akan bongkar semuanya nanti di saat waktu yang tepat. Enggak Mas. Untuk apa juga aku marah sama kamu? Memangnya kamu salah apa? Ya, mungkin aja kamu marah dengan Mas karena Mas baru sekarang bisa kasih kabar ke kamu. Selama Mas Fajar pergi 3 hari, memang baru kali ini dia memberikan kabar. Entahlah, mungkin dia sudah melupakan aku. Dia hanya fokus kepada Risa yang sepertinya sangat membuat dia bahagia. Gak mungkin aku marah sama kamu, Mas. Di sana kamu kerja. Jadi aku berusaha untuk mengerti. Aku tidak ingin egois dan mengganggu kamu kerja. Terima kasih ya. Memang Mas sedang sibuk, makanya gak sempat kasih kabar ke kamu. Aku hanya mengangguk dan berusaha menahan air mata ini agar tidak jatuh. Bisa-bisanya Mas Fajar bicara seperti itu, seakan tidak merasa bersalah sama sekali. Dengan pandainya dia berbohong mengatasnamakan kerjaan, padahal pada kenyataannya dia tengah berlibur dengan perempuan lain. Oh ya, Mas tadi tanya kabar kamu. Apa kamu baik-baik saja setelah Mas pergi? Aku mengangguk seraya tersenyum tipis. Iya Mas, aku baik kok. Kamu tenang aja. Walaupun sebenarnya aku tidak baik karena merasakan sakit diperlakukan seperti ini. Syukurlah kalau begitu. Kamu mau titip apa kalau nanti Mas pulang? Enggak perlu Mas. Aku hanya minta kamu setia. Mendengar aku bicara seperti itu, Mas Fajar tiba-tiba saja diam. Iya, Mas pasti akan setia ke kamu sayang. Lagi-lagi aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah tidak percaya Mas. Aku sudah terlanjur sakit. Iya Mas, aku tidak minta apa-apa kok. Terserah kamu mau belikan aku apa. Ya asalkan jangan membawa perempuan lain aja Mas. Kalau itu aku pasti tidak akan pernah terima. Lagi-lagi Mas Fajar terlihat terdiam. Aku memang sengaja bicara seperti itu hanya ingin tahu bagaimana reaksinya. Ternyata reaksinya mengejutkan. Dia terlihat sangat gugup, dari ekspresinya saja sudah dapat mengatakan kalau dia itu bersalah. Gak mungkin Mas seperti itu. Mas pasti akan setia dengan kamu. Syukurlah kalau begitu. Sudah dulu ya Mas, aku lagi ada kesibukan. Kamu juga pasti sibuk. Aku matikan teleponnya ya. Kamu bahagia ya di sana. Mas Fajar hanya tersenyum, lalu teleponnya pun terputus. Setelah teleponnya terputus, air mata ini jatuh tanpa diminta.
lagi-lagi merasakan sakit saat harus merasakan hal seperti ini, karena telah dibohongi oleh orang-orang tersayang. Rasanya sakit yang dirasakan ini kian bertambah. Bukan hanya serasa sakit karena perbuatan Mas Fajar dan Risa, namun juga merasakan sakit karena Rani ikut berbohong. Dia ikut menyembunyikan semua ini. Sudah lama kita berteman, tapi dengan mudahnya Rani seperti itu. Dia sama sekali tidak menganggap aku sahabat, dan itu hal membuat aku kecewa dengan dia. Perhatian ini teralih saat ada notifikasi pesan masuk di HP ini. Jadi ketemu gak nih? Aku sudah menunggu kamu sedari tadi. Astagfirullah. Aku lupa kalau ada janji dengan Rasya. Iya, aku harus ketemu dia agar jelas semua permasalahannya. Iya Ras, aku OTW ke sana. Oke, aku tunggu. Aku pun bangkit dari duduk dan langsung bergegas untuk menemui Rasya. Mana bukti yang kamu tunjukkan ke aku, Ras? Pintaku. Iya, sekarang aku sudah bertemu dengan Rasya. Ini nih, Rasya memberikan beberapa foto dan aku sangat mengenal siapa yang ada di foto itu. Siapa lagi kalau bukan Mas Fajar dan Risa. Dalam foto itu pun mereka terlihat sangat mesra, sama seperti foto yang aku lihat di status WA Risa waktu itu. Ini foto liburan mereka nih. Teman aku kebetulan tengah berada di Bali, jadi dia bisa memata-matai suami kamu, sehingga bisa mendapatkan foto seperti itu. Aku hanya diam melihat foto itu. Hati ini terasa sakit. Di sana mereka terlihat bahagia, sedangkan aku malah meneteskan air mata. Terus apa lagi bukti yang kamu bawa, Ras? Aku ingin tahu semuanya. Iya. Walaupun terasa sakit, aku tetap harus tahu semuanya. Ini ada foto lagi nih. Kemarin aku berhasil masuk ke akun Facebooknya Risa dan berhasil menemukan foto ini. Di foto ini jelas terlihat mereka tengah bersama. Di foto ini juga ada tanggal kapan foto ini diambil. Tanggal ini juga sebelum pernikahan kamu dan Fajar. Aku lagi-lagi terdiam. Memang benar, foto itu diambil jauh sebelum aku menikah dengan Mas Fajar. Lebih tepatnya 2 tahun yang lalu. Kamu baik-baik saja kan, Nih? Tanya Rasya. Aku harus bagaimana, Ras? Kalau saja aku tahu mereka dari dulu punya hubungan, aku pasti tidak mungkin mau untuk menikah dengan Mas Fajar. Apa di sini aku yang salah, Ras? Karena jadi orang ketiga di antara mereka berdua. Sudah, air mata ini tidak dapat ditahan lagi. Hatiku sakit dengan semua ini. Selama ini aku tidak pernah tahu kalau mereka menjalin hubungan. Walaupun aku dan Risa bersahabat, tapi tetap saja tidak tahu menahu tentang hubungan itu. Risa dulu pernah bilang kalau dia mempunyai seorang pacar, namun katanya hubungan itu tidak direstui. Hanya itu yang ku tahu, dan sama sekali tidak tahu kalau laki-laki itu adalah Mas Fajar. Mas Fajar juga selama ini tidak berkata apa-apa. Dia malah bersikap sangat baik ke aku, seakan benar-benar dia menerima aku sebagai istrinya. Sikap dan perlakuannya begitu baik, hingga tidak pernah menaruh curiga ke dia. Andai aku tahu dari awal, aku tidak akan pernah mau menikah dengan Mas Fajar. Kenapa harus seperti ini? Dari awal mereka juga tidak pernah jujur, sehingga aku membuat diriku serba salah. Kamu tidak salah, Nih. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan kamu dan Fajar jelas suami dan istri, tidak ada yang bisa mengubah itu. Kamu juga tidak salah, karena kamu dijodohkan. Mereka yang salah, Nih. Coba dari awal mereka jujur, pasti tidak akan seperti ini kejadiannya. Kalau seperti ini, itu sama saja mereka menyakiti kamu. Terus aku harus apa, Ras? Aku kembali bertanya karena jujur saja, aku sangat bingung. Jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu di sini itu malah korban, dan mereka yang berbohong dengan kamu. Kamu perempuan, Nih. Aku yakin kamu bisa melewati ini semua. Pikirkanlah baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana kedepannya hubungan kamu, itu kamu sendiri yang bisa memilihnya. Aku hanya bisa mendukung kamu dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Aku lagi-lagi terdiam. Entahlah, apa aku bisa melewati ini semua?
Masalah hubungan aku dan Mas Fajar, aku sendiri tidak tahu bagaimana jadinya. Bertahan atau menyerah. Karena aku tahu cintanya Mas Fajar hanya untuk Risa, bukan untuk aku. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan sekarang? Memilih diam atau menyerukan semuanya? Mereka itu sudah lama menjalin hubungan, bahkan sebelum kalian menikah. Hanya saja mereka memilih menyembunyikannya, karena yang aku tahu juga hubungan itu tidak mendapatkan restu. Menurut berita yang aku dapat juga, sebenarnya Fajar itu seringkali mengajak Risa bertemu orang tuanya. Hanya saja restu tidak pernah didapat mereka. Entahlah, apa alasan orang tuanya tidak merestui hubungan mereka. Mungkin saja karena memang sudah dijodohkan dengan kamu. Makanya orang tuanya Fajar melarang anaknya untuk menjalin hubungan dengan perempuan lain. Ya, ini hanya dugaan aku saja sih. Aku juga tidak begitu tahu apa yang terjadi sebenarnya. Intinya mereka memang punya hubungan jauh sebelum kalian menikah. Rasya terdengar menghela nafasnya. Ada lagi satu yang harus aku katakan, dan ini mungkin akan menyakiti kamu. Apa? Lagi-lagi terdengar Rasya menghela nafasnya. Tapi kamu harus janji. Kamu harus kuat. Jangan nangis lagi nih. Iya, kasih tahu apa lagi yang menyangkut mereka. Aku pasti akan kuat kok. Rasya menepuk pundak ini. Kemarin aku sempat masuk ke akun FB-nya Risa dan sempat membaca isi chatting mereka. Terus apa isinya? Banyak yang aku baca, tapi intinya seperti ini. Risa memang menyuruh Fajar untuk menerima perjodohan itu, tapi mereka tetap menjalin hubungan. Terus setelah setahun kalian menikah, Risa meminta Fajar untuk menceraikan kamu, dan Fajar menyetujuinya. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lagi-lagi kenyataan yang baru saja aku ketahui lagi-lagi juga membuat luka. Terlalu sakit dan terlalu banyak kebohongan yang diciptakan Mas Fajar. Andai dia jujur, tidak mungkin seperti ini. Namun dia memilih untuk berbohong yang berakhir aku yang tersakiti. Aku gak bisa ngomong banyak nih. Aku rasa hanya perlu tahu kenyataannya kamu. Seperti yang aku bilang, semua keputusan ada di tangan kamu. Terserah kamu mau apa. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik. Mas Fajar tidak cinta sama aku, Ras. Apakah aku harus akhiri semua ini? Ya, kata Rasya juga tadi kalau setelah setahun pernikahan Mas Fajar akan menceraikan aku, seperti yang diminta oleh Risa. Dan memang sudah disetujui oleh Mas Fajar sendiri. Jadi cepat atau lambat pun pernikahan ini akan berakhir. Karena dari awal juga sudah tidak ada cinta. Sulit untuk bertahan. Apalagi dalam hidupnya Mas Fajar ada Risa yang selalu dia cintai. Itu semua keputusan kamu nih. Tapi alangkah baiknya kamu mencoba untuk bersabar. Walau bagaimanapun, dia itu tetap suami kamu. Kamu yang seharusnya berhak atas dia, bukan yang namanya Risa itu. Ini kan pernikahan nih. Tidak mudah untuk mengambil keputusan. Kamu juga harus ingat, bukan hanya kamu yang akan tersakiti dengan semua ini. Pasti orang tua kamu juga merasakan yang sama. Terus aku harus apa, Ras? Apa aku harus bertahan? Kalau menurut aku sih iya. Fajar itu suami sah kamu, dan Risa itu hanya pacar. Jika masih bisa dipertahankan, kenapa tidak? Rasya tersenyum dan lagi-lagi menepuk pundak ini. Setidaknya kamu tunggu sampai dia yang mau mengakui semuanya. Karena cepat atau lambat, hubungan mereka pasti akan terbongkar. Tidak bisa selamanya ditutupi. Aku mengangguk dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan Rasya.
Kamu sabar aja nih. Jika Fajar laki-laki baik, maka dia pasti akan jujur dengan kamu, walaupun kamu sudah tahu lebih dulu. Setidaknya kamu langsung mendengar dari mulut dia. Karena kalau saat ini kamu langsung meminta pisah dengan dia, itu sama saja kamu yang salah. Karena bukti kamu belum cukup kuat. Fajar bisa saja mengelak, dan itu memang maunya dia. Dia ingin pisah dari kamu, tapi tidak ingin disalahkan oleh orang tuanya. Jadi, selama menunggu Fajar jujur dengan kamu harus lebih banyak lagi mencari bukti, agar kamu tidak dikatakan salah karena menuduh tanpa bukti. Dan jika Fajar masih belum jujur juga, itu kembali lagi ke kamu. Mau bertahan atau menyerah. Tapi setidaknya bukti sudah banyak yang kamu dapatkan. Aku lagi-lagi mengangguk dan paham apa yang dikatakan oleh Rasya. Sekali lagi terima kasih ya Ras, sudah memberikan nasihat untuk aku dan sudah mau mendengarkan keluh kesahku. Iya, aku sahabat kamu. Sudah pasti aku akan selalu bantu kamu. Kamu dan orang tua kamu juga selalu baik dengan aku. Jadi ini mungkin saatnya aku membalas semuanya. Ya sudah, kalau begitu aku pulang ya. Iya, apa perlu aku antar? Aku langsung menggeleng. Tidak perlu. Ya sudah kalau begitu. Ingat, jangan sedih lagi. Hal seperti itu tidak akan bisa dilalui hanya dengan air mata. Kamu harus kuat. Jangan sampai kalah dengan apapun. Iya, pasti. Setelah itu aku pun langsung pergi. Benar apa yang dikatakan oleh Rasya. Aku harus mencari bukti-bukti yang kuat. Setidaknya jika suatu saat nanti berpisah dengan Mas Fajar, aku punya sesuatu untuk melawan. Karena aku punya bukti semua yang dilakukan Mas Fajar dan Risa. Sekarang aku sudah sampai di rumah, dan aku pun langsung melangkahkan kaki masuk ke dalam. Rumah ini yang aku kira akan menjadi saksi perjalanan cinta kami, kenyataannya hanya menjadi saksi kebohongan yang selama ini Mas Fajar lakukan. Air mata ini lagi-lagi jatuh tanpa diminta. Walaupun kata Rasya aku harus kuat dan tidak boleh ada air mata, namun tetap saja rasanya sakit. Rasanya memang tidak kuat untuk menjalani semua ini. Loh, Nonia kenapa? Aku langsung menyeka air mata ini dengan kasar saat Bidesi datang menghampiri. Kenapa nangis, Non? Ada apa? Cerita aja ke Bibi. Enggak apa-apa, Bi. Aku baik-baik aja kok. Tidak apa-apa bagaimana? Kalau sampai nangis seperti ini pasti ada sesuatu. Aku menghela nafas yang terasa berat. Sebenarnya tidak pantas sesuatu seperti ini diceritakan kepada orang lain. Tapi tunggu dulu. Bidesi sudah lama kerja di sini. Pasti tahu dulu Mas Fajar dan Risa. Pasti Mas Fajar sering mengajak Risa ke sini karena ini rumah pribadinya Mas Fajar, bukan rumah Papa dan Mama. Aku boleh tanya sesuatu ke Bibi? Tanya apa, Non? Duduk dulu yuk, Bi. Iya, Non. Aku langsung mengajak Bidesi untuk duduk di sofa. Mau tanya apa, Non? Tanya Bidesi lagi. Lagi-lagi aku menghela nafas. Sebelum aku dan Mas Fajar menikah, apakah Mas Fajar biasa membawa perempuan lain ke rumah ini? Bidesi terlihat terdiam. Jawab saja, Bi. Aku butuh informasi dari Bibi. Seperti yang dikatakan Rasya tadi, aku harus mencari informasi yang banyak agar membuat Mas Fajar dan Risa tidak bisa mengelak lagi. Iya, Non. Dan Fajar sering membawa perempuan ke sini. Aku mengangguk. Syukurlah. Bidesi mau bicara. Apakah itu Risa, Bi? Teman aku? Bidesi mengangguk. Iya, Non. Mati-matian aku menahan air mata agar tidak jatuh lagi. Sebenarnya Bibi ingin sekali mengatakan ini ke Non Nia, tapi Bibi takut, Non.
Takut kenapa, Bi? Kata Den Fajar, Nonia tidak boleh tahu semua ini. Makanya selama ini Bibi diam. Tapi Bibi juga tidak tega dengan Nonia. Kasihan Nonia selalu dibohongi oleh Den Fajar. Aku diam. Sampai seperti itu kamu, Mas? Apa kamu pikir aku tidak sakit dengan semua ini? Bibi mohon, Non, jangan kasih tahu dengan Den Fajar kalau Bibi memberitahu semua ini. Bibi masih ingin bekerja di sini, Non. Iya, Bibi tenang aja ya. Aku akan diam. Aku sudah cukup tahu semuanya saja. Terima kasih ya, Bibi, sudah mau jujur. Iya, Non. Tiba-tiba saja HP ini berdering dan ada panggilan masuk dari Mas Fajar. Namun aku langsung mematikan telepon itu. Untuk saat ini aku tidak mau bicara dengan Mas Fajar, karena hanya mendengar suaranya saja aku sudah terluka. Biarlah nanti, setelah Mas Fajar kembali, dia akan melihat aku dengan sosok yang berbeda. Tidak menjadi Nia yang selalu dia bohongi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.